Halo bestinya kata Ani, Besti, drama berseteruan antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys kayaknya masih jauh dari kata akhir deh Besti. Gak cuma soal hal-hal yang berkaitan dengan dugaan tindak pemerasan dan TPPU yang sudah bergulir di pengadilan, tapi drama-drama yang muncul di luar kasus tersebut pun terus bermunculan. Salah satu yang kini menjadi perbincangan hangat adalah aduan yang sudah Nikita Mirzani ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang lagi-lagi diduga berkaitan dengan pihak Reza Gladys. Seperti yang sama-sama kita tahu ya Besti, Nikita Mirzani sudah secara resmi membuat aduan ke KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi dan atau patut diduga adanya tindakan suap terhadap aparat penegak hukum. Pengaduan tersebut kemudian sudah resmi diterima oleh KPK tertanggal 8 Agustus 2025 disertai bukti tanda terima pengaduan yang diposting akun Instagram Nikita Mirzani. Nah, yang kemudian menarik nih Besti, pihak Reza Gladys justru mengapresiasi langkah yang diambil pihak seterunya itu yang membuat pengaduan ke KPK. Julianus Sembiring, salah satu tim kuasa hukum Reza Gladys, menilai langkah Nikita Mirzani mengadu ke KPK adalah hal yang wajar dilakukan karena merasa memiliki bukti terkait dugaan tersebut. Jadi berkaitan dengan informasi tentang adanya perbuatan laporan terdakwa Nikita Mirzani ke KPK tentang perihal bukti rekaman yang mengarah kepada dugaan penyuapan yang katanya dilakukan oleh klien kami kepada APH. Saya pikir itu hal wajar ya, itu langkah hukum yang wajar karena memang harus seperti itu untuk membuktikannya, bukan menciptakan satu skenario yang bertentangan dengan hukum acara dalam persidangan. Kalau kita melihat dalam setiap persidangan, majelis hakim melalui ketua majelis kan selalu menyampaikan itu. Ya, kalau ada ditemukan dugaan transaksional ya, dalam proses hukum ini, silahkan laporkan. Di sisi lain, soal aduan Nikita Mirzani ke KPK, Reza Gladys maupun suaminya nggak mau banyak komentar loh Besti. Menurut dugaannya, hal-hal yang berkaitan dengan proses hukum sebaiknya ditanyakan pada tim kuasa hukumnya. Pokoknya kalau pengen lebih jelasnya ke kuasa hukum, proses hukum lagi berjalan, kalau mau nanya lebih lanjut ke lawyer kami. Kaget ya sih dok bolak-balik. Sampai dengan saat sekarang ini, kami sudah berkomunikasi dengan klien kami. Klien kami menyatakan itu hal yang tidak benar. Ya. Jadi apalagi rekaman yang diberikan oleh terdakwa Nikita Mirzani kepada majelis hakim melalui bentuk flash disk itu belum kami dengar.
Emang ya Besti, upaya Nikita Mirzani mengadu ke KPK soal dugaan adanya tindak pidana korupsi atau dugaan suap yang dilakukan terhadap aparat penegak hukum yang menangani kasusnya akhirnya dilakukan setelah 2 kali gagal memutarkan bukti rekaman percakapan yang dimiliki di ruang persidangan. Setelah ditolak majelis hakim saat meminta rekaman suara diputarkan di sidang tanggal 31 Juli lalu, Nikita Mirzani mendapat jawaban yang sama di sidang tanggal 7 Agustus kemarin. Sebelum saya duduk di sebelah kuasa hukum saya, izinkan saya memutar rekaman. Sejak awal persidangan, manakala ada transaksional dalam perkara ini, baik itu melibatkan orang dalam maupun orang luar, silahkan secepatnya dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Dan saudara untuk kali ini juga mau menyampaikan, majelis sudah menyampaikan, silahkan disampaikan oleh saudara kepada yang berwajib. Biar secepatnya ditangani, tidak berlama-lama, kan begitu. Kita juga pengen perkara ini clear, dilihat orang, tidak ada praduga. Silahkan secepatnya dilaporkan ke pihak yang berwajib. Begitu ya. Izin bicara yang mulia. Cukup begitu ya. Kalau berkenaan dengan pembacaan ini, majelis sudah. Izin bicara yang mulia. Percuma lapor polisi yang mulia, tapi ditanganinya lama. Kecuali saya dilaporin. Jadi cukup ya. Silahkan duduk di samping penasihat hukum. Beri saya waktu untuk memutarkan rekaman. Tidak ada kesempatan. Penasihat hukum tolong diam ya. Saya pikir ketua majelis hakim kan menyampaikan itu tidak secara tersembunyi-sembunyi, tapi menyampaikan itu secara terbuka dan terang benderang di persidangan yang dibuka secara umum. Ya, jadi itu sudah pantas dilakukan oleh terdakwa Nikita Mirzani. Tetapi yang pasti adalah bahwa setiap dugaan-dugaan yang kita anggap itu adalah peristiwa pidana penyuapan itu harus dilaporkan, ya, bukan diciptakan menjadi skenario yang akhirnya mengganggu proses persidangan, ya. Jadi nanti lebih mengarah kepada fitnah dan kemudian adanya perbuatan-perbuatan mengganggu persidangan. Jadi bisa juga unsur-unsur contempt of court itu bisa terpenuhi, yang akhirnya nanti bisa saja pihak dari majelis hakim maupun jaksa penuntut umum akan mengambil upaya-upaya hukum. Itu harus diperhatikan, ya. Jadi lebih bagus seperti itu dilaporkan agar nanti prosesnya dapat dibuktikan oleh pihak yang berwenang. Nah, jadi jangan artinya ada sebuah bukti-bukti yang sumir kemudian ini merusak proses persidangan dan kemudian menuduhkan klien kami melakukan upaya-upaya yang sebenarnya yang tidak patut ditiru, apalagi melakukan penyuapan terhadap APH, ya. Tapi Besti, meski terkesan tak mempermasalahkan langkah Nikita Mirzani yang membuat aduan ke KPK, Julianus Sembiring lantas menaruh beban pada pihak seterunya itu untuk dugaan yang sudah kadung dilontarkan kepada kliennya dan aparat penegak hukum. Hematnya nih Besti, Nikita bisa mendapat konsekuensi besar kalau nantinya tak dapat membuktikan jika dugaan suap yang dituduhkan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Niki punya hak untuk menyampaikan informasi tersebut tentang adanya dugaan oknum telah melakukan sesuatu yang patut diduga itu bisa berkategori menghambat proses hukum dan patut diduga itu adalah perbuatan yang melanggar hukum. Itu harus dibuktikan, ya. Karena kalau tidak dapat dibuktikan, nah ini tidak akan menjadi satu fitnah yang nyata, ya, kepada pihak penegak hukum maupun kepada klien kami. Kalau dugaan itu benar, kalau tidak, dia dalam kesulitan yang besar. Itu bukti kan masih mentah, harus diuji, harus diselidiki,
Ya enggak? Begitu diupload ke sana dengan menunjuk walaupun dugaan, itu sudah sangat merugikan. Kalau itu benar fakta, kalau enggak, coba akan jadi masalah baru. Apalagi dengan terang-terangan, dia sedang di situ meminta keadilan di depan hakim. Tapi di sisi lain dia membacakan punya flashdisk bahwa ada permainan, bahwa ada pengkondisian antara mereka. Itu blunder kalau menurut saya gitu. Harusnya flashdisk itu jangan ditongolin di sana. Lantas, apakah itu berarti pihak Reza Gladys akan ikut menempuh jalur hukum terkait manuver Nikita Mirzani soal dugaan adanya persekongkolan pihaknya dengan aparat penegak hukum dalam laporan dugaan tindak pemerasan dan TPPU? Selama ini tanggapan dokter sebagai pelapor seperti apa? Pokoknya kita nggak mau nanggepin, kita pengen lurus. Kalau pengen lebih jelasnya mungkin terkait persidangan, terkait masalah hukum, misalkan apapun, aku udah serahin ke lawyer kita. Dari pihak klien kami akan melakukan upaya hukum, ya, pembelaan terhadap apa yang sudah dituduhkan kepada klien kami. Karena sampai dengan saat sekarang ini, kami dengan tegas membantah tuduhan-tuduhan itu. Gitu cenah Besti. Ya udah deh, kita tungguin aja gimana hasil dari aduan Nikita Mirzani ke KPK. Bakal bikin pihak Reza Gladys kelimpungan atau justru Nikita Mirzani yang dapat masalah baru atas manuver tersebut? Kasih pendapat kalian di kolom komentar ya Besti. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.